kasih doa kepada teman-teman semua kalau menghadapi ujian-ujian yang berat. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh kita hafalin doa ini bareng-bareng? Doa ini kadang-kadang juga saya ucapkan ketika ujian terasa sangat berat dan sangat dahsyat yang tidak bisa atau tidak kelihatan jalan keluarnya. Maka dikatakan ada doa yang kita bisa ucapkan saat kita menghadapi ujian yang sangat dahsyat, ya teman-teman semua. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis surat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ketika mengalami kesulitan yang sangat berat, beliau mengucapkan. Saya baca dulu sekali, nanti kita baca bareng-bareng ya ibu-ibu sekalian. Ini doa yang dibaca saat ibu-ibu semua, teman-teman semua menghadapi ujian berat. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sekarang kita hafalin bareng-bareng. Doa ini dihafalin karena dalam kehidupan kita pasti kita menemukan ujian-ujian berat yang kadang-kadang kita nggak tahu kita harus melakukan apa. Kadang-kadang kita bingung bagaimana jalan keluarnya. Maka atas ujian yang berat dan dahsyat ini diajarkan oleh Rasulullah sebuah doa yang di dalamnya berisi tauhid, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng-bareng, ibu-ibu ingat ya, kita baca 3 kali ya. Pertama, la ilaha illallahul azimul halim. 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 Udah hafal? La ilaha illallahul azimul halim. Ya, kita minta kepada Allah. Kemudian berikutnya, kalimat selanjutnya adalah la ilaha illallahu rabbul arshil azim. 3 kali. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Ulang dari pertama boleh? 3 kali. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Berikutnya, la ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. 3 kali. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sekarang kita sambung dari awal sampai akhir. Jadi pulang dari kajian ini udah hafal satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau terjadi apa-apa kita akan tenang-tenang saja karena sudah punya bekal doa ini. Bisa teman-teman semua? Kita ulang 3 kali lagi boleh? Secara komplit boleh? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Masya Allah. Udah hafal doanya Bu? Kan direkam tuh, nanti diulang-ulang lagi.
Jadi artinya apa yang tadi kita baca? Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, yang Maha Santun. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang menguasai arsy yang Maha Agung. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dialah yang menguasai langit, dialah yang menguasai bumi, dialah Rabb yang menguasai arsy lagi Maha Mulia. Jadi kalau kita sedih, ternyata doanya semuanya berisi ketauhidan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih faedah dari doa-doa ini teman-teman semua? Ini disunnahkan kita membaca doa ini ketika mendapatkan ujian yang sangat berat. Baca doa ini teman-teman semua. Obat dari semua ujian-ujian berat yang kau alami adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini disebut juga Al-Azim. Apa itu? Allah yang Maha Agung. Berarti tidak ada sesuatu yang lebih agung selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua doa yang di dalamnya tauhid, termasuk doa tadi, itu doa yang sangat mustajab, mujarab kalau kita menghadapi ujian-ujian berat. Makanya ada doanya Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada tauhid nggak di dalamnya? Mengesahkan Allah ada nggak di dalamnya? La ilaha illa anta, ya kan? Lihat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan ujian yang dahsyat. Nggak ada seorang pun yang bisa bantu. Teman-teman pernah nggak menghadapi ujian yang tidak seorang pun bisa bantu? Nggak ada orang bisa tolong kita. Nggak ada siapapun yang bisa tolong kita. Siapa yang bisa tolong kita? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Siapa yang bisa tolong? Nggak ada yang bisa tolong. Sendirian, nggak ada yang bisa tolong. Merasakan kejadian yang sangat mengerikan, kegelapan dan kesempitan dalam perut ikan, kesempitan, kegelapan, susah menggerakkan badan, susah bernapas dan sebagainya. Dikatakan Nabi Yunus alaihissalam merasakan 3 kegelapan. Kegelapan dalam lautan, kegelapan di malam hari, kegelapan dalam perut ikan. Hujannya bertubi-tubi. Siapa yang bisa tolong? Sama seperti teman-teman semua. Siapa yang bisa tolong? Waktu ibu saya sakit 11 hari koma karena serangan jantung pakai ventilator, siapa yang bisa tolong? Kata dokter, nggak ada yang bisa tolong. Kami cuma manusia sebagai perantara saja. Kejadian ibumu yang sudah berhenti nafas 5 menit sampai 7 menit itu sudah hal yang sangat berat. Nggak ada yang bisa tolong siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata dokter, kamu punya Allah. Kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dulu kata para dokter di kota Mekah, kemudian kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang bisa tolong kita siapa? Allah. Kita mau cari berbagai macam pertolongan, nggak bisa. Ternyata Allah yang bantu kita. Dan doanya apa? Doanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman sulit, dalam keadaan yang susah, teman-teman nggak pernah sendiri, doa tadi yang sudah kita hafal bareng-bareng, sama doa yang sangat sederhana, yang teman-teman sudah hafal semuanya, tapi berisi makna yang sangat mendalam, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu berisi 3 kandungan. Pertama, la ilaha illa anta. Pertama, kita mentauhidkan Allah Subhanaka, kita memuji-muji Allah. Dalam berbagai macam keadaan sulit sekalipun kita masih bisa muji-muji Allah. Nggak semua orang begini. Bisa nggak muji-muji Allah, Bu? Dalam keadaan lagi sedih, yang ada marah-marah sama Allah. Tingkatan keimanan orang yang paling dahsyat ketika dalam keadaan sedih sekalipun dia masih muji-muji Allah Subhanahu wa taala.